Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Aisyirmai, semester 4 kelas D, program studi pendidikan guru sekolah dasar Uni Muda Sorong. Dengan ini memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah keterampilan berbahasa yang diampuh oleh dosen Pak Solehun MPD dengan membuat video pembelajaran dengan judul populasi. Satu makhluk hidup tunggal disebut individu. Populasi yaitu kumpulan individu yang sejenis di suatu tempat dalam waktu tertentu. Populasi manusia lazimnya disebut penduduk. Komunitas beberapa jenis populasi di suatu tempat akan bergabung atau berhubungan dan berinteraksi membentuk komunitas. Misalnya komunitas di padang rumput yaitu rusa atau jerapah. Komunitas dengan lingkungan akan terjadi hubungan timbal balik menjadi ekosistem. Ekosistem yaitu hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekologi yaitu ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Hubungan timbal balik atau saling ketergantungan di ekosistem akuarium adalah ikan. Jenjang kehidupan individu menciptakan populasi disebut komunikasi terjalinlah ekosistem. Segala sesuatu di sekitar makhluk hidup disebut lingkungan. Lingkungan biotik terdiri dari benda hidup, misalnya tumbuhan, hewan, dan manusia. Sedangkan lingkungan abiotik terdiri dari beberapa benda mati, misalnya batu, sungai, tanah, dan lain-lain. Habitat yaitu tempat tinggal atau lingkungan yang khas bagi makhluk hidup. Habitat makhluk hidup dipilih berdasarkan lingkungan cocok, dekat sumber makanan, pemangsa tidak terlalu banyak. Secara garis besar habitat ada dua, yaitu habitat darat atau terestrial, yaitu padang rumput, hutan, dan lain-lain. Sedangkan habitat air atau akuatik yaitu air tawar, air laut, dan air payau. Habitat air tawar yaitu angsa, itik, bebek, dan lain-lain. Sedangkan habitat air laut yaitu berbagai macam jenis ikan. Habitat hutan tropis yaitu gajah, harimau, rusa, monyet, dan lain-lain. Sedangkan habitat gurun dihuni oleh unta. Habitat kutub dihuni oleh beruang kutub, anjing laut, penyu, penguin, dan lain-lain. Interaksi antara populasi yaitu rantai makanan dan jaring makanan. Yang kedua simbiosis, dan lain-lain. Populasi selalu berubah-ubah karena pengaruh keadaan lingkungan. Faktor penambahannya yaitu angka kelahiran dan juga imigrasi. Faktor pengurang yaitu angka kematian dan juga emigrasi. Faktor lingkungan, perubahan populasi atau natalis, mortalitas, imigrasi, dan emigrasi sebagian besar disebabkan oleh keadaan lingkungan, yaitu ketersediaan pangan, ruang hidup, pemangsa, perubahan lingkungan. Jika mortalitas terlampau tinggi tidak diimbangi dengan natalis,
maka makhluk hidup tersebut akan mengalami kelangkaan lalu punah. Sebaliknya, jika natalis terlampau tinggi tetapi mortalitas terlampau rendah, akan terjadi ledakan populasi. Contoh populasi bertambah. Jika padi banyak, tikus berkembang biak, ular banyak diburu, maka terjadi ledakan populasi tikus. Jika suatu spesies hewan atau tumbuhan terancam kepunahan, maka perlu diadakan perlindungan atau konservasi alam. Cagar alam melindungi tanah, air, hewan, dan tumbuhan. Sauka Marga Satwa melindungi hewan. Kebun raya melindungi tumbuhan. Spesies yang dilindungi. Di Pulau Jawa ada badak dan harimau Jawa. Di Pulau Bali ada satwa ekosistem yang terkenal bisa meniru suara manusia, banyak ditangkap untuk dijual di Eropa dan Amerika. Di habitat aslinya sudah dinyatakan punah. Usaha penyelamatan di penangkaran berhasil. Di Sumatera ada harimau Sumatera dan badak Sumatera. Sedangkan di Kalimantan ada orangutan dan bekantan. Di Sulawesi ada burung maleo, anoa, tapir, dan babi rusa. Di Pulau Komodo NTT yang dilindungi yaitu komodo. Di Papua sendiri yang hampir punah dan sekarang dilindungi yaitu cendrawasih. Populasi manusia disebut penduduk. Penduduk yang padat menimbulkan masalah kecukupan pangan, lapangan pekerjaan, tempat tinggal, dan lain-lain. Mengatasi kepadatan penduduk, program dari pemerintah yaitu transmigrasi, yang kedua keluarga berencana. Transmigrasi memindahkan penduduk dari daerah-daerah yang padat penduduk ke daerah-daerah yang masih jarang penduduknya. 60% penduduk Indonesia tinggal di Pulau Jawa, Madura, dan Bali. Untuk mengendalikan jumlah penduduk, perlu diadakan program keluarga berencana untuk mengurangi jumlah populasi penduduk. Sekian materi dari saya. Jika ada kurangnya,